kita memberikan nama produk kita plus maknanya itu bikin happy. Ya, maka yang kita jual pada dasarnya yang terutama itu adalah kebahagiaan. Yang kedua, manfaatnya adalah kita tidak terpengaruh dengan harga. Misalnya, di samping kiri kanan kita itu menurunkan harga, kita tidak begitu terpengaruh karena kita punya value tersendiri. Kita memberikan makna tersendiri kepada pelanggan kita atau konsumen kita. Misalnya, kita memberikan nama produk kita plus maknanya itu bikin happy. Ya, maka yang kita jual pada dasarnya yang terutama itu adalah kebahagiaan kepada konsumen kita, kesenangan menikmati produk-produk kita, sehingga dalam proses branding yang kemudian kita lakukan nantinya itu adalah bagian dari salah satu key message, pesan yang kita antarkan kepada konsumen kita, bahwa dengan mengkonsumsi minuman kita ini ada nilai lebih, ada value yang kita dapatkan dari produk kita, yaitu happy. Ataukah kita menambahkan value yang lain, yaitu kebersamaan. Jadi dengan membeli produk kita itu, orang bisa menikmatinya bareng-bareng dengan teman-teman yang lain karena kita mengantarkan value yang berupa kebersamaan dalam produk kita. Nah, kebanyakan dari kita itu ikut tren. Misalnya, saya mau usaha minuman kekinian tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain. Boleh saja, tapi itu hanya sekedar menjual minuman kekinian. Tapi kita tidak membangun brand. Sehingga ya kita ikut-ikutan. Seperti yang tadi, karena harga di samping kiri kanan kita itu 10.000, kita cenderung minder atau menurunkan harga untuk supaya produk kita laris. Kita tidak pede untuk naik ke 15.000, harga 15.000 misalnya. Karena kenapa? Tidak ada nilai tambah, tidak ada value yang kemudian kita bisa memberikan harga, nama dan value yang kemudian. Nah, value itulah yang kemudian ingin dibeli oleh orang-orang. Nah, kira-kira itu hal yang ingin saya ingatkan yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, para pelaku UMKM, kalau kita membuat brand, maka ada poin penting yang harus kita perhatikan, yaitu benefit dari brand kita. Perkembangan saat sekarang ini, bisnis yang kemudian kita lakukan itu berkembang dari tukar-menukar barang saja menuju bisnis yang kemudian human to human. Ya, orang per orang. Kita melakukan bisnis, transaksi usaha karena kita memperhatikan sisi manusiawi. Bahkan pada saat sekarang ini itu sudah berpindah kepada heart to heart, ya, dari hati ke hati. Oleh karena itu, pada saat kita membuat brand, mendesain suatu produk, kita harus memperhatikan sisi ini. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah memberikan benefit dari produk kita. Benefit apa yang kemudian ingin kita tambahkan? Ada dua benefit yang kemudian harus ada dalam produk kita, sehingga kita bisa memiliki keunggulan bersaing. Benefit yang pertama adalah physical benefit. Yang kedua adalah emotional benefit. Nah, ini yang harus ada dalam produk kita. Misalnya begini, kita menjual makanan atau minuman tadi, minuman kekinian tadi ya. Kita secara fisik itu mengobati rasa haus, mengobati haus dari orang-orang yang meminum minuman kita. Itu benefit yang kemudian ingin kita antarkan, sampaikan, selesaikan. Jadi ada orang haus, maka benefit yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah physical benefit. Kita harus mengatasi rasa haus ini, makanya kita membuat minuman dingin. Yang kedua, itu lebih dari itu, yang harus kita lakukan itu adalah memberikan emotional benefit.
kepada customer atau konsumen kita. Ketika kita sebagai seorang manusia itu kemudian harus dalam sebagai misal kita mencontohkan diri kita sebagai manusia. Physical benefit itu adalah kompetensi kita. Ya. Sedangkan emotional benefit itu adalah attitude kita, sikap kita, apa yang kemudian kita antarkan kepada orang lain. Nah, dua-duanya ini harus ada dalam produk kita. Nah, oleh karena ini penting bagi kita untuk menentukan sejak dari awal. Nah, oleh karena itu kalau ini sudah jelas apa physical benefitnya, apa emotional benefitnya, teman-teman selanjutnya akan mudah untuk menentukan apa pesan-pesan yang akan disampaikan dalam iklan, yang akan disampaikan dalam promosi, yang akan dicantumkan dalam banner, yang akan dicantumkan dalam video, seperti apa kemudian kita mengkomunikasikan video, konten yang akan kita buat itu lebih terarah pesan-pesannya, sehingga orang juga mudah mengingat, oh brand ini maknanya ini. Oleh karena itu, kedepannya kalau benefit ini jelas, maka proses kita membuat konten, proses kita membuat iklan, apa yang harus kita tulis di caption, apa yang kita harus upload di sosial media, itu jelas juga. Nah, oleh karena itu, sejak dari awal tentukan physical benefit dan emotional benefit dari brand yang kemudian akan teman-teman antarkan kepada customer atau konsumen yang akan mengkonsumsi atau menikmati produk atau brand Anda. Kira-kira ini yang kemudian ingin saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Salam wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.